Bayangkan, ada seekor semut yang sedang berjalan di atas sebuah lukisan Mona Lisa. Semut itu melihat warna hitam, semut lain melihat warna biru, semut berikutnya melihat warna putih. Mereka saling bertengkar, masing-masing yakin bahwa dirinya benar. Padahal, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat keseluruhan lukisan. Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika manusia juga seperti itu ketika mencoba memahami Tuhan dan alam semesta? Pernahkah kamu membayangkan bahwa selama ribuan tahun, miliaran manusia dari berbagai bangsa berbicara tentang sesuatu yang mungkin sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda? Mesir kuno, India, Yunani, Tiongkok, hingga suku-suku terpencil yang bahkan tidak pernah saling mengenal. Semuanya memiliki cerita tentang sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia. Apakah itu hanya kebetulan? Atau mungkinkah manusia sedang melihat sesuatu yang sama, tetapi hanya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika selama ini kita bukan sedang memperdebatkan kebenaran, melainkan sedang memperdebatkan cara menjelaskannya? Dan bagaimana jika kemampuan manusia memang terlalu kecil untuk memahami sesuatu yang begitu besar? Di video ini kita tidak akan mencari agama mana yang benar. Kita juga tidak akan mencoba membuktikan siapa yang salah, karena video ini bukan tentang memenangkan perdebatan. Video ini tentang sebuah kemungkinan yang mungkin belum pernah benar-benar kita renungkan. Bayangkan, kamu hidup 20.000 tahun yang lalu. Tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada teleskop. Yang ada hanyalah langit setiap malam. Jutaan bintang memenuhi kegelapan, lalu matahari selalu terbit, bulan berubah bentuk, musim datang silih berganti. Hujan turun, petir menyambar, anak lahir, orang tua meninggal, dan manusia mulai bertanya, siapa yang mengatur semua ini? Pertanyaan itu ternyata muncul hampir di seluruh penjuru dunia. Mesir memiliki kisahnya, India memiliki kisahnya, Yunani memiliki kisahnya, peradaban Maya, bangsa Nordik, suku aborigin, hingga masyarakat adat yang hidup jauh dari peradaban modern. Yang menarik, mereka tidak saling mengenal, tidak saling bertukar cerita, namun mereka sama-sama merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Apakah ini hanya hasil imajinasi, ataukah memang ada sesuatu dalam diri manusia yang selalu mencari makna? Carl Sagan pernah mengatakan, kita adalah cara alam semesta mengenal dirinya sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi coba pikirkan. Alam semesta telah ada selama miliaran tahun. Galaksi lahir, bintang meledak, planet terbentuk. Namun baru ketika manusia muncul, alam semesta mulai bertanya tentang dirinya sendiri. Bukankah itu aneh atau justru luar biasa? Tetapi, kalau semua manusia sama-sama mencari, mengapa jawaban mereka berbeda? Mengapa ada begitu banyak agama, begitu banyak kepercayaan, begitu banyak cara memandang Tuhan? Apakah semua itu saling bertentangan? Atau mungkin kita sedang melakukan kesalahan yang sama selama ribuan tahun? Ada sebuah kisah kuno dari India, kisah yang usianya mungkin lebih tua daripada banyak kerajaan di dunia. Suatu hari, beberapa orang buta diminta menyentuh seekor gajah. Orang pertama memegang belalai. Ia berkata, gajah itu seperti ular. Orang kedua memegang kaki. Tidak, gajah itu seperti tiang. Orang ketiga memegang telinga. Kalian salah, gajah itu seperti kipas. Orang keempat memegang ekor. Gajah itu seperti tali. Mereka bertengkar, masing-masing yakin dirinya benar. Padahal, tak ada satupun yang benar-benar melihat seekor gajah. Kisah sederhana ini telah menjadi bahan renungan para filsuf selama berabad-abad. Bukan untuk mengatakan bahwa semua pendapat pasti benar, melainkan untuk mengingatkan bahwa sudut pandang manusia selalu terbatas. Dan gagasan serupa juga muncul dalam filsafat Yunani. Lebih dari 2300 tahun yang lalu, Plato menulis alegori tentang sebuah gua. Bayangkan, sejak lahir, kita dirantai di dalam gua yang bisa kita lihat hanyalah bayangan di dinding. Bayangan itulah yang kita anggap sebagai kenyataan. Lalu suatu hari, seseorang berhasil keluar. Ia melihat matahari, melihat langit, melihat dunia yang sesungguhnya. Ketika ia kembali dan mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, tidak ada yang percaya. Bahkan, mereka menganggapnya gila. Plato ingin menyampaikan satu hal yang sangat dalam, bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas mungkin hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Lalu, muncul sebuah pertanyaan yang menggelisahkan.
bagaimana jika agama, filsafat, bahkan sains adalah usaha manusia untuk keluar dari gua itu? Tetapi apakah kita sudah benar-benar keluar, atau jangan-jangan kita masih menatap bayangan dan mengira itu seluruh kenyataan? Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa semakin maju ilmu pengetahuan, semakin sedikit misteri yang tersisa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali kita membuka satu pintu, ternyata ada 100 pintu lain yang belum pernah kita lihat. Dulu, kita mengira bumi adalah pusat alam semesta, lalu Kopernikus menunjukkan bahwa bumi mengelilingi matahari. Kita pun merasa akhirnya kita memahami tempat kita di alam semesta. Namun, beberapa abad kemudian, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh. Alam semesta ternyata tidak diam. Ia mengembang, dan dari sana lahir gagasan tentang Big Bang, bahwa alam semesta yang kita kenal berawal dari keadaan yang sangat padat dan sangat panas, lalu berkembang selama miliaran tahun hingga menjadi kosmos seperti sekarang. Tetapi, Big Bang bukanlah jawaban untuk semua pertanyaan. Ia menjelaskan bahwa alam semesta berkembang dari kondisi awal yang dapat dipelajari. Namun pertanyaan lain tetap muncul. Mengapa hukum-hukum fisika memiliki bentuk seperti sekarang? Mengapa ada sesuatu, bukan tidak ada apa-apa? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada momen paling awal, ketika fisika yang kita kenal belum mampu menjelaskannya secara utuh? Albert Einstein pernah berkata, "The most incomprehensible things about the universe that it's comprehensible." Hal yang paling sulit dipahami tentang alam semesta adalah kenyataan bahwa ia dapat dipahami. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki, tetapi maknanya sangat dalam. Mengapa alam semesta memiliki hukum yang konsisten? Mengapa matematika yang lahir dari pikiran manusia justru mampu menjelaskan gerak planet, cahaya, bahkan lubang hitam? Mengapa realitas tampak memiliki keteraturan yang bisa dipelajari? Einstein merasa ada sesuatu yang sangat menakjubkan dalam kenyataan itu, bukan karena ia mengklaim telah menemukan semua jawabannya, tetapi karena semakin ia memahami alam semesta, semakin besar rasa kagumnya. Hari ini, para astronom memperkirakan bahwa seluruh bintang, planet, nebula, dan galaksi yang bisa kita lihat hanyalah sebagian kecil dari isi alam semesta. Sebagian besar sisanya diduga terdiri dari materi gelap, energi gelap, dua komponen yang keberadaannya disimpulkan dari pengaruh gravitasinya dan laju pengembangan alam semesta. Tetapi sifat dasarnya masih menjadi misteri. Bayangkan itu, segala sesuatu yang pernah kita lihat mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Bukankah itu mengingatkan kita pada kisah orang-orang buta yang mencoba menggambarkan seekor gajah? Ketika teleskop James Webb mulai mengirimkan gambar-gambar paling tajam dari alam semesta, banyak orang berharap misteri akan segera berakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap penemuan baru melahirkan pertanyaan baru, galaksi yang sangat jauh, struktur kosmik yang belum sepenuhnya dipahami, petunjuk-petunjuk yang membuat para ilmuwan terus menyempurnakan model mereka. Inilah cara sains bekerja, bukan dengan mengklaim bahwa semuanya sudah selesai, tetapi dengan berani berkata masih banyak yang belum kita ketahui. Dan mungkin keberanian untuk mengakui ketidaktahuan adalah bentuk kebijaksanaan yang paling jujur. Disinilah seorang filsuf agama bernama John Hick mengajukan sebuah gagasan yang hingga hari ini masih mengundang perdebatan. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah benar-benar bisa dijawab, bukan karena manusia tidak cukup pintar, tetapi karena mungkin bahasa kita memang terlalu kecil untuk menjelaskan sesuatu yang begitu besar. Bayangkan kamu diminta menjelaskan warna pada seseorang yang sejak lahir tidak pernah bisa melihat, atau menjelaskan rasa manis kepada seseorang yang tidak pernah memiliki indera perasa. Apapun kata yang kamu gunakan akan selalu kurang karena pengalaman tidak selalu bisa dipindahkan melalui bahasa. Lalu, bagaimana jika hal yang dianggap suci juga seperti itu? Bagaimana jika manusia hanya mampu menjelaskan apa yang mereka alami, menggunakan simbol, cerita, dan bahasa yang tersedia di zamannya? Penyair Sufi Jalaluddin Rumi pernah menulis, "The lamps are different but the light is the same." Lampunya berbeda tetapi cahayanya sama. Kalimat ini sering dikutip, namun ia adalah sebuah puisi, sebuah metafora, bukan rumus fisika, bukan kesimpulan ilmiah. Rumi mengajak pembacanya merenungkan kemungkinan bahwa perbedaan bentuk belum tentu berarti perbedaan dalam pencarian makna. Dan mungkin itulah kekuatan puisi. Ia tidak memaksa kita percaya, ia hanya mengajak kita melihat dari sudut pandang yang lain.
Selama ribuan tahun, manusia membangun observatorium, membangun kuil, menulis kitab, menyusun persamaan matematika, menciptakan teleskop, dan meluncurkan wahana keluar angkasa. Semuanya berawal dari satu hal yang sama, rasa ingin tahu. Tetapi setelah ribuan tahun mencari, mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang benar, melainkan apakah manusia memang mampu memahami seluruh kenyataan. Seorang ilmuwan mungkin bertanya bagaimana alam semesta bekerja, seorang filsuf bertanya apakah arti keberadaan, seorang yang beriman bertanya apa tujuan hidup. Pertanyaannya berbeda, bahasanya berbeda, tetapi semuanya sedang menatap langit yang sama. Dan mungkin itulah yang paling indah. Mungkin kita memang tidak akan pernah memiliki semua jawabannya, dan mungkin itu bukan sebuah kegagalan. Karena kalau semua misteri sudah terpecahkan, kalau semua pertanyaan sudah selesai, barangkali manusia akan berhenti bermimpi, berhenti menjelajah, berhenti bertanya. Padahal rasa ingin tahu adalah alasan mengapa kita menemukan arti, mengarungi lautan, membangun teleskop, menginjakan kaki di bulan, dan mungkin suatu hari nanti menemukan sesuatu yang hari ini bahkan belum bisa kita bayangkan. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Setiap kali manusia berhasil menjawab satu pertanyaan, alam semesta selalu menghadiahkan 100 pertanyaan baru. Mungkin itulah cara semesta mengajarkan kerendahan hati bahwa pengetahuan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang mungkin tidak akan pernah selesai, dan justru disitulah letak keindahannya. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah berbagai agama sedang mencoba menjelaskan realitas yang sama dengan bahasa yang berbeda? Atau memang masing-masing menawarkan pandangan yang benar-benar berbeda? Tidak ada jawaban sederhana, dan mungkin memang tidak seharusnya ada. Karena beberapa pertanyaan tidak diciptakan untuk mengakhiri percakapan, melainkan untuk memulainya. Kalau video ini membuatmu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Karena di Titik Lihat Semesta, kami tidak mencari siapa yang paling benar. Kami mencari pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita terus berpikir. Sampai jumpa di Titik Lihat berikutnya.